Raja pergi menyelam menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan. Udah makan, sudah makan. Itu justru kata orang Melayu, kalau tegang urat perut, kendur urat mata. Tidur itu nikmat Allah. Berapa banyak orang Barat, orang Amerika, orang Eropa, orang Jepang itu justru tidak bisa tidur. Jadi kalau ada anak-anakku yang tertidur, itu nikmat besar. Cuman ditunda nanti malam, jangan sekarang. Saya ketemu dengan anak-anak sekalian, senang sekali karena memori saya kembali lagi ke pondok pesantren masa-masa di sanawiyah dulu. Itu kami kalau sholat subuh itu banyak yang sujud pertama sekaligus sujud terakhir, nggak bangun-bangun lagi. Tapi nanti jangan jadikan alasan besok subuh ditanya sama senior, kenapa nggak bangun? Ustadz Somad dulu gitu juga. Saya pulang tahun 2008 dari Maroko ke Pekanbaru. Kemudian saya diundang oleh komunitas macam-macam yang undang saya pengajian. Ada sekolah, ada kantor. Pernah saya ditelepon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya guru dari SMP Anu. Ya. Bisa kami pakai Ustadz jam 9 besok pagi? Mau dia pakai pula saya. Ya, macam-macam. Pernah ceramah ke pedalaman suku terasing. Tapi kemudian saya pernah juga diundang ke rumah-rumah pejabat, istri-istri bupati, istri wali kota, ibu-ibunya pakai seragam warna biru khas batik. Siapa ini? BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Mereka kenalkanlah, Ustadz Somad, kami adalah, biasanya BKMT ini ketuanya itu istri bupati, istri wali kota, istri gubernur yang suka pengajian. Ada juga yang nggak suka pengajian. Kalau dengar orang pengajian dia sakratul maut. Ada, tapi saya belum ketemu. Itu yang begitu itu biasanya di ruqyah. Orang di ruqyah ini dua kemungkinan. Yang pertama sehat, yang kedua mati kontan. Jadi gimana ceritanya ini ibu-ibu BKMT? Kami ini sebenarnya cabang saja Ustadz Somad. Cabangnya ratusan dari Jakarta. Pendirinya adalah Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah. Oh, jadi saya sampai hari ini terutang budi dengan almarhumah Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah. Untuk Kiai Haji Abdullah Syafi'i, untuk almarhumah Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah, wa ila jami'il ulama al-amilin usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalas, fad'u lahu, doakan. Jadi saya merasa terutang budi dengan almarhumah karena komunitas BKMT banyak saya isi kajian-kajian ibu-ibu itu. Tapi kemudian saya tak sempat membalas ketika almarhumah masih hidup. Hari ini saya datang ziarah ke makam beliau, bersilaturahim dengan anak-anak beliau, menemui murid-murid beliau. Tak dapat saya sebut satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kalau hidup Kiai Haji Abdullah Syafi'i itu sekarang umurnya 110 tahun. Lahir 1910, sekarang 2021, 111 tahun.
Kalau almarhumah hidup umurnya 80 kurang 1 tahun. Tapi mereka tidak mati, tidak meninggal dunia. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Buktinya mereka sudah meninggal tapi bisa mengumpulkan orang hidup. Berapa banyak orang yang disangka meninggal tapi masih bisa mengumpulkan orang hidup. Berapa banyak orang hidup justru tidak bisa mengumpulkan orang. Buktinya mana? Banyak kalau lebaran itu orang buka open house, nggak ada yang mau datang. Apa sebab? Wallahu a'lam bishawab. Tertutup pintu hati orang. Tapi hari ini mereka sudah meninggal dunia, kita yang hidup bisa kumpul datang. Itu menunjukkan bahwa jasad mereka yang tidak ada di tengah kita, tapi ruh, spirit, semangat mereka ada. Jadi sebenarnya saya datang tidak menceramahi, menasihati, tapi saya mengambil pelajaran berharga dari Kiai Haji Abdullah Syafi'i, dari Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah almarhumah, bahwa mereka tidak pernah mati. Kata Nabi SAW, "Idza matal insan", kalau manusia mati, inqata'a, putus. Tapi mereka sampai hari ini tetap mengalir. Buktinya Al-Fatihah yang kita bacakan tadi sampai ke makam mereka. Kalau ada umat Islam yang ragu bacaan Al-Fatihah orang hidup ini tidak sampai, saya tidak bisa buktikan secara sains. Karena sampai sekarang memang dia tidak seperti SMS, ada reportnya. Fatihah Anda sudah sampai. Nggak ada. Jadi saya nggak bisa buktikan. Saya hanya sebutkan dalil-dalilnya saja. Bahwa ketika kita lewat di makam, kita ucapkan assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu menunjukkan bahwa orang meninggal itu mendengarkan ucapan kita. Karena kalau dia tidak mendengar, mustahil kita diajarkan mengucapkan itu. Lalu kemudian ketika Nabi berziarah, dia belah pelepah korma, dia tusukkan di makam. Untuk apa ditusukkan pelepah korma itu ke makam? Karena ternyata pelepah korma bertasbih. Maka kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kalau pelepah korma saja bertasbih dan tasbihnya sampai untuk orang meninggal dunia, apalagi tahlil dan bacaan Quran dari orang beriman. Saya cuma sampai sebatas dalil itulah. Kalau tetap ada orang Islam yang ngotot mengatakan Fatihah itu tidak sampai, ya itu di luar kemampuan saya. Saya hanya bisa minta namanya lengkap. Nanti kalau dia meninggal saya kirim. Kalau nggak sampai ya cepat-cepat kasih kabar. Artinya sedang mengambil pelajaran dari almarhum, dari almarhumah, bahwa 110 tahun sampai hari ini orang tetap mengirimkan beliau Al-Fatihah. Alumni dari Libya, alumni dari Durman Sudan, alumni dari Al-Azhar Kairo, punya murid-murid lagi. Dari mulai subuh pukul 4.30, pukul 3.30 anak-anak sudah berzikir, baca Quran, berdoa, bersyahadat, bertasbih, mengalir ke makam mereka. Jadi sebetulnya saya sedang mendapatkan teguran pada diri saya sendiri. Abdul Somad, mungkin ketika kau masih hidup kau berceramah orang ramai, belum kau meninggal saja ceramah sudah berhenti. Kenapa? Gak dapat surat izin. Belum meninggal lagi, sudah ceramah sudah putus. Tapi ada orang yang apapun terjadi sudah meninggal tetap mengalir. Maka bangunlah lembaga pendidikan, lembaga sosial, lembaga dakwah. Hari ini tiga-tiganya berjalan. Dakwah BKMT berjalan sampai ke pelosok kampung. Ibu-ibu camat, istri-istri camat, istri-istri lurah ikut semua BKMT. Kenapa? Karena istri bupati ikut. Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Begitu kata Imam Abdurrahman Ibn Khaldun, seorang sosiolog muslim dari Tunisia. Rakyat mengikut agama penguasanya. Kenapa istri-istri camat, istri-istri lurah, istri-istri kades itu semangat ikut ngaji? Karena istri bupati ngaji. Kalau istri bupati susah.
Ya dia ikut apa? Jadi ketika dia ikut pengajian, ceramah, Ustaz Abdul Somad datang, mereka hadir semua. Kenapa? Dan siapa yang mendapatkan pahala itu? Jadi kalau hari ini orang ada mengatakan LML, multi level marketing, yang bonusnya 5-10%, ada yang 100%, 100% yang melaksanakan, 100% yang punya ide zaman dulu. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat kebaikan, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang yang melakukannya setelah dia meninggal dunia. Almarhumah meninggal 2016, hari ini 2021. BKMT tetap bersemangat, ibu-ibu tetap, ustadz pun memberikan tausiah, sampai hari kiamat pahalanya mengalir ke makam almarhumah insyaallah. Pentingnya dakwah. Hanya saja orang memahami dakwah ini ceramah, kultum, tausiah. Dakwah yang lebih hebat daripada itu adalah dakwah dengan kekuasaan. Jadi almarhumah dulu betul beliau singa podium. Sampai hari ini saya belum melihat ada perempuan Indonesia yang ceramah berapi-api di atas mimbar seperti almarhumah. Lama tadi saya merenung di jalan, siapalah agaknya, belum nampak saya. Tapi insya Allah anak-anakku di depannya akan melanjutkan di masa akan datang. Sekarang memang belum bisa kita lihat karena pakai masker. Tadi ketika berdiri saya pun, berikut ini mari kita lihat persembahan dari anak-anak siswa-siswi kita. Dalam hati saya, ini suaranya keluar apa enggak ini? Soalnya pakai masker, ternyata keluar. Malah curiga pula dalam hati saya. Ini jangan-jangan sudah dipersiapkan suaranya keluar dari suara. Itu tadi asli suara. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Bahwa memang ada kaderisasi persiapan dari sekarang. Makanya saya kemana-mana tausiah, panitia, tokoh masyarakat, alim ulama selalu mengkhawatirkan Ustaz Abdul Somad, Ustaz mesti punya kader pelanjut. Mereka selalu mengkhawatirkan saya karena dia lihat saya kurus, dia tengok ini Ustaz ini nampaknya tak lama lagi, apalagi setelah Syekh Ali Jabir meninggal dunia, makin jamaah ketakutan. Mereka mendoakan mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad, karena dia melihat dari abjad A kan, Syekh Ali Jabir, ini Abdul Somad katanya. Orang kalau paham hakikat hidup, dia tidak akan khawatir tentang kematian. Kenapa? Karena meninggal pun pahalanya tetap mengalir. Begitu juga dengan Syekh Ali Jabir, tetap mengalir sampai hari kiamat. Nah, ini pelajaran penting tentang dakwah. Tapi dakwah, ada seorang tokoh dakwah dari Kelantan, bahkan sempat menjadi menteri besar. Menteri besar itu artinya gubernur Kelantan. Kata dia dakwah itu hanya obrol-ngobrol di kedai kopi saja, kata dia. Saya ketika dia katakan dakwah itu seperti ngobrol di kedai kopi, tersinggung juga saya. Sakit juga hati saya. Masa kita ceramah mimbar sampai mau putus urat leher, apalagi kalau mikrofonnya rusak. Dia katakan ngobrol kedai kopi. Maksudnya setelah selesai dakwah pengajian habis. Tapi ternyata Asy-Syafi'iyah tidak demikian. Dia tidak hanya pada dakwah ceramah, tapi dalam lembaga pendidikan. Sehingga hari ini sampai 4 kampus perguruan tinggi. Ada fakultas ekonominya, ada fakultas macam-macam. Artinya orang bisa menjadi pakar hukum, bisa menjadi ekonom, bisa menjadi dokter spesialis, sekolahnya bisa di Eropa, di Barat, dimanapun, tapi tetap dia adalah utamanya da'i. Jadi kalau orang memahami dirinya da'i, dia bisa jadi menteri. Menteri itu hanya pekerjaan sampingan, pokoknya adalah da'i. Dia bisa menjadi kapolda, dia bisa menjadi dandim, dia bisa menjadi camat, tapi itu hanya sebatas profesi dunia. Intinya adalah da'i. Maka yang di hadapan saya ini adalah anak-anakku yang akan menjadi da'i di masa akan datang insyaallah. Amin. Da'i dalam artian yang lebih besar.
Sekarang kalau kita ambil pena, ambil kertas, coba anak-anak tulis apa yang dikatakan Bapak Ibu guru. Apel, dia tulis gambar apel. Jeruk, dia tulis gambar jeruk. Lampu, dia buat gambar lampu. Dakwah, dia buat gambar Ustadz Somad. Dia anggap dakwah itu ceramah, padahal ada dakwah yang tidak dengan ceramah, dakwah yang tidak dengan kata-kata. Itulah dia yang paling hebat, dakwah dengan perbuatan. Sekarang saya mau tanya anak-anak Ustadz, tolong fokus lihat Ustadz. Mana yang lebih mantap dakwahnya, Ustadz Somad apa polisi? Karena nggak ada polisi. Oke, sekali lagi untuk meyakinkan, mana yang lebih mantap dakwahnya, Ustadz Somad apa polisi? Yakin? Oke, jangan berpindah ke lain jawaban ya. Ustadz Somad. Ustadz Somad khutbah di masjid. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib ramalan, rijusun najis min amali syaitan perbuatan syaitan, fajtanibu tinggalkan. Khamar judi perbuatan syaitan. Begitu keluar masjid, di samping tempat dekat parkir masjid itu orang jual minuman keras. Gak berapa jauh dari tempat parkir itu, kira-kira jarak 1 kilometer. Di situ pula tempat orang main judi, main biliar, main gapli, main taruhan, sabung ayam dan lain sebagainya. Ustadz Somad gak bisa ceramah di situ. Gak mungkin Ustadz Somad datang ke tempat sabung ayam itu. Ya ayyuhallazina sabung ayam. Tapi ada Kapolres, polisi, tidak khutbah, tidak ceramah, cukup dengan pistolnya. Yang mau main judi silakan, silakan. Yang mau jual sabu-sabu, yang sakau, yang mabuk, silakan, silakan. Kira-kira orang lebih takut sama Ustadz Somad apa sama polisi? Tadi katanya Ustadz Somad, sekarang polisi. Jadi anak-anakku yang ada di depan Ustadz Somad, SD Islam, SMP Islam, SMA Islam, kepesantrenan, sholat berjamaah, hafal Al-Quran. Setelah ini akan ada yang jadi polisi, jadi tentara, jadi hakim, jadi pengacara, jadi lawyer, jadi pejabat. Amin. Itu yang Ustadz maksudkan dengan dakwah dengan kekuasaan. Ustadz Somad mengajak jamaah untuk bayar zakat. Wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, tidak mau membayarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan kepada mereka azab yang amat sangat menyakitkan. Ceramah. Tapi ada orang tidak pernah ceramah. Bupati, gubernur, wali kota hanya dengan tanda tangan saja. Seluruh pegawai Pemko, Pemda, PNS bayar zakat potong atas. Yang nggak mau bayar zakat akan dipindahkan ke dalam hutan. Kira-kira mana yang lebih efektif? Ceramah Ustadz Somad atau peraturan bupati, gubernur, wali kota tadi? Peraturan. Satu pena di ujung jari penguasa menjadi dakwah yang luar biasa, mengajak umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Itulah yang sedang ada di hadapan Ustadz Somad. Di sini ada calon presiden. Di sini ada calon istri presiden. Di sini ada calon bupati, calon wali kota. Di sini ada calon supir angkot. Enggak ada satupun yang mengaminkan. Nanti pas acara reuni pesantren yatim tahun 2050, sebagian sudah meninggal. Ustadz Somad masih hidup.
Itu siapa tuh yang datang pakai angkot? Itulah yang Ustaz doakan dulu. Loh, kok dia datang pakai angkot? Dia memang bawa angkot Ustaz, tapi seluruh angkot di DKI punya dia. Memang matri. Tadi pas dibilang supir angkot nggak ada yang mengaminkan. Begitu dikatakan seluruh angkot DKI punya dia, amin. Karena memang dengan materi lah kita bisa menolong agama. Gedung yang cantik dan indah, termasuk gedung kita ini, termasuk masjid dengan nama almarhumah di depan. Ini semua dengan materi. Artinya apa? Anak-anakku sekalian mesti menjadi entrepreneur, menjadi businessman, menjadi pengusaha. Negeri kita ini subur luar biasa. Kalau mau nanam pohon kayu di Madinah, itu keran airnya mesti hidup di bawah. Tapi di tempat kita, pejam mata, campakkan saja batang kayu ke belakang, nggak usah lihat-lihat, 3 hari hidup. Pohon apa? Pohon ubi. Hidup, nggak akan mati. Saya di gurun pasir Sahara di Maroko, di tepi-tepi rel kereta api itu, ketika naik kereta api dari Casablanca ke Rabat, itu yang kelihatan hanya pohon kaktus saja. Pohon kaktus itu dilihat tidak enak, buahnya pun anyap, nggak ada cantiknya. Tapi tempat kita bunga-bunga indah luar biasa. Dari tanah yang subur, di atasnya minyak, di bawahnya minyak, di bawahnya ada gas, di bawahnya ada uranium, di bawahnya ada batu bara, di atas ada minyak kelapa sawit, minyak kelapa. Negeri ini luar biasa. Maka sebenarnya tidak ada negara yang rakyatnya miskin. Kapan itu? Di masa akan datang. Negeri ini akan tetap negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan anak-anak yang ada di hadapan Ustadz Somad. Harapan ada di tangan kalian. Abdul Somad sampai hari kiamat tetap jadi Ustadz. Abdul Somad tidak akan mungkin naik derajatnya jadi apapun. Ustadz, selesai, tamat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Tapi anak-anakku akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Ketika mereka menjadi orang yang luar biasa, mereka berdoa di tengah malam, mereka sholat, sampai pahalanya kepada almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i, sampai pahalanya kepada almarhumah Profesor Dr. Hajjah Tuti Alawiyah, dan sampai juga pahalanya kepada Abdul Somad. Betul apa enggak? Saya sangka tadi diam enggak setuju. Masa iya sampai ke Ustaz Abdul Somad? Dia kan ceramah cuma sekali ke tempat kami. Sekali untuk mengambil barokah nama pernah menyampaikan tausiah. Jadi saya datang kemarin ini berziarah bersilaturahim, berziarah membalaskan budi baik almarhumah, berziarah untuk mengambil barokah dari orang-orang yang sudah beramal soleh sebelumnya. Dakwahnya sudah, pendidikannya sudah, sosial. Kalau hari ini sekolah pesantren yatim 250 orang. Tadi Pak Profesor mengatakan 1 bulannya ratusan juta, dan dana itu datang dari hamba-hamba Allah, datang dari jaminan Allah. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tapi coba kita lihat berita. Anak yatim bunuh diri karena diminta uang sekolah, malu datang tidak bisa ujian. Anak yatim tidak bisa sekolah, macam-macam berita yang kita baca itu di internet, di medsos, di portal media, di harian, koran. Artinya mesti ada 10.000 lembaga meniru seperti yang dilakukan oleh Syafi'iyah. Mesti. Dari mulai Sabang sampai Papua. Karena kalau tidak, ini tidak akan terselamatkan. Berapa banyak dimurtadkan? Dimurtadkan karena mereka perlu makan. Makan tidak bisa ditunda. Kalau sudah perut keroncongan, maka mata menjadi gelap. Tidak lagi mana tahu halal haram. Orang kalau sudah tidak bisa sekolah, tidak dapat pendidikan yang layak, maka anak-anakku menjadi anak-anak yang bersyukur.
Cuman kadang kita kalau nikmat itu ada di depan kita, kita susah mensyukurinya. Nikmat telunjuk saja. Nikmat telunjuk ini kita tidak mensyukuri karena dia ada terus. Coba kalau telunjuk ini tiba-tiba sakit, kanan sakit, kiri pun sakit. Disitulah baru kita tahu nikmat telunjuk. Begitu juga kalau mau mensyukuri nikmat, coba pergi ke lampu merah. Lihatlah anak-anak yang seusia kita mencari duit bukan untuk bayar uang sekolah, hanya untuk makan. Jadi anak-anakku bisa sekolah free, gratis. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya buat berprestasi. Tadi ibu sudah menyebutkan bahwa ini berprestasi antar SD se-Indonesia, bukan kaleng-kaleng ini. Ini aluminium kelas tinggi. Maka prestasi ini terus dipertahankan. Kalau kamu memang batu permata, insya Allah 2-3 kali gesek menjadi batu permata yang akan diikat dengan emas murni 24 karat, akan disematkan di tangan seorang ratu yang cantik jelita. Dan ketika dia memakai permata dengan cincin yang cantik itu, semua yang melihat dia berdecak kagum. Semua orang akan melihatnya seperti melihat kucing. Kaget. Tapi kalau batu yang tidak berkualitas, setengah mati menggosoknya, tetaplah akan menjadi batu gilingan. Tapi batu gilingan pun tidak hina. Menjadi batu gilingan pun tidak berarti tidak bermakna. Dia tetap juga akan menjadi batu gilingan untuk sambal terasi. Tapi tentu posisinya masing-masing. Kami nggak paham apa yang Ustadz katakan. Nanti diulang 2-3 kali dengar, paham insya Allah. Tapi ceramah Ustadz kan cuma sekali. Tonton di Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, and share. Karena aku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu Ustadz sebelum ke Mesir itu pelatihan bahasa Arab dulu di Jakarta. Tempatnya tidak secanggih seindah Pusiba, pusat studi bahasa Arab. Tadi Pak Prof menunjukkan. Lihatlah Ustadz Somad, semua calon mahasiswa Al-Azhar Kairo, OIAA, Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar, maka calon-calon siswa yang akan berangkat pelatihan bahasa Arab. Masya Allah, cantik, indah. Dulu Ustadz Abdul Somad pelatihan sebelum ke Al-Azhar Kairo 2 bulan. Semua yang orang Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor pulang kalau hari Sabtu, hari Ahad, libur. Ustaz Abdul Somad dengan kawan-kawan dari Aceh, dari Madura, dari Kalimantan, dari Sulawesi tidak pulang. Tetap di Jakarta 2 bulan. Kosong, hari Ahad nggak ada kegiatan. Kemana kita, Mat? Ya kita jalan-jalan aja lah. Tapi kita kan bukan orang Jakarta. Ya bukan orang Jakarta kan nggak dilarang jalan-jalan di Jakarta. Naik metro mini lah kami sama kawan-kawan calon mahasiswa Al-Azhar. Terus kita berhenti di mana? Mana gedung yang paling tinggi kita berhenti? Oh, kita berhenti di sini aja. Plaza Jakarta. Di tempat kami plaza itu mall. Turun naik ke atas ternyata bukan mall, kantor. Naik ke atas jalan-jalan. Tiba-tiba teman saya yang satu, loh mana si Anu tadi? Rupanya dia di belakang. Dia duduk nyantai di kursi. Saya jemput ke belakang. Kenapa saya katakan? Coba lihat kursi ini, Mat. Kenapa? Lihat harganya. Satu ini kursi 15 juta. Terus kenapa kamu duduk di sini? Mana tahu nanti kita mati, paling nggak pernah duduk di kursi 15 juta. Kursi kayu jati, satu kursi harganya 15 juta tahun 1998, 23 tahun yang lalu sebelum kami ke Mesir. Kursi dari kayu jati, nun dari pedalaman hutan Jepara. Kayu jati di tengah hutan, tidak ada yang peduli dengan kayu jati di tengah hutan. Tapi ketika dia dipotong, dijemur, dikeringkan, dipahat, diukir, setelah dia cantik, dibawa ke Plaza Jakarta, semua orang ingin duduk di atasnya. Bahkan yang nggak punya duit pun duduk sebentar pun jadilah.
Saya bilang, kamu ngawur apanya? Udah ayo kita jalan, ayo. Begitu dia pergi, saya duduk situ. Paling enggak aku pernah juga duduk di kursi 15 juta. Hanya ingin menjadi tempat duduk saja pun perjuangannya luar biasa. Artinya apa? Ketika anak-anakku sekarang kalian sedang berjuang, mungkin tidak dipandang orang, mungkin disepelekan orang, mungkin diremehkan orang. Tapi ketika kalian nanti sudah menjadi kayu jati 15 juta, mudah-mudahan tidak ada yang jadi kayu jati. Semuanya menjadi orang yang duduk di atas kursi kayu jati itu, insya Allah. Perjuangan itu orang hanya tahu setelah melihat hasilnya. Nanti alumni dari pesantren Yatim Asy-Syafi'iyah menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi pejabat, menjadi orang kaya, menjadi milioner, menjadi konglomerat. Sampai beritanya ke Pekanbaru Riau, kenal Ustadz Abdul Somad, ini ada berita alumni. Oh, itu santri saya, murid saya. Kenal Ustadz dengan dia? Mungkin saya nggak kenal dia, tapi dia pasti kenal sama saya. Ini putu kami dulu kan. Saya ceramah di pesantren mereka dulu di tahun 2011 bulan 2021 bulan Januari. Saya ceramah di sana. Oh, waktu itu dia sekolah situ, Ustaz. Mungkin udah taman, nggak tahu lah. Pokoknya saya pernah sih. Kalau sama yang ditangkap KPK itu saya nggak kenal. Semua orang akan mengakui kalian, anakku. Semua orang akan bangga dengan kalian, termasuk Ustaz Abdul Somad. Sebetulnya apa yang dicari Abdul Somad keliling dari Sabang sampai Papua, pergi ke Australia, pergi ke Hong Kong, nggak jadi masuk karena dilarang. Yang dicari Abdul Somad itu apa sebetulnya? Saya nggak mau mencari apa-apa. Saya cuma mencari kenangan baik ketika kalian menjadi orang baik, kalian punya istri, punya anak baik-baik, kalian punya santri baik-baik, lalu kemudian kalian bacakan Al-Fatihah, lapang kubur Abdul Somad, terang benderang alam barzah Abdul Somad. Di tengah malam kalian akan terbangun berdoa, kalian pejamkan mata kalian, kalian terkenang di mana kalian sekolah dulu. Ingat kalian pada profesor, ingat kalian kepada almarhumah, ingat kalian kepada almarhum kiai. Kalian bacakan, setelah kalian ingat-ingat, kalian pun ingat juga, oh iya Abdul Somad, almarhum Abdul Somad, Al-Fatihah. Sampai juga. Nanti jangan bacakan sekarang. Jadi supaya anak-anak paham, mindsetnya mesti diluruskan. Kalau tidak, dia akan hanyut dengan dunia, dengan segala macam pernak-pernik dunia yang menghanyutkan ini. Jadi cukup berziarah ke makam Profesor Dr. Hajjah Tuti Alawiyah, itu sudah pelajaran yang luar biasa. Wa kafa bil mauti wa'izah. Cukup kematian sebagai nasihat. Singa Indonesia mengunjungi 5 benua. Beritanya tadi saya baca. Umur 9 tahun sudah membaca Al-Quran di Istana Negara di depan Presiden Soekarno. Bayangkan. 9 tahun. Yang umur 9 tahun angkat tangan. Udah lewat semua. Coba nanti menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Kalau almarhumah umur 9 tahun sudah berani baca Quran di depan Presiden Soekarno, kira-kira apa yang aku lakukan? Muhammad Al-Fatih umur 21 tahun menaklukkan Konstantinopel, membangun masjid, merubah namanya menjadi Istanbul. Lalu engkau, aku sudah menaklukkan 3 gadis pujaan hati. Apa karya yang sudah kita buat untuk bangsa Indonesia, untuk umat? Negeri ini amat sangat mengharapkan orang-orang. Banyak orang pintar, anakku. Negeri ini tidak kekurangan anak orang pintar. Coba baca berita yang korupsi itu, rata-rata sekolahnya hebat-hebat semua. Bahkan beberapa yang itu doktor. Tapi ada yang kurang. Apa dia? Akhlakul karimah. Tidak berakhlak. Tak ada sopan santun. Kita kadang respect dengan orang itu bukan karena titelnya, bukan karena ilmunya. Banyak orang berilmu,
tapi karena akhlaknya. Tertawan hati kita karena budi pekertinya. Tertawan hati kita karena kebaikan ketulusannya. Makanya Allah tidak ada memuji Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, solat tahajudmu sampai kakimu bengkak. Nggak ada. Ya Muhammad, engkau pergi ke Makkah bolak-balik setahun 2 kali. Nggak ada. Tapi yang dipuji Allah apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu. Saya menemukan akhlak yang luar biasa pada anak-anakku sekalian. Maka akhlak ini mesti kita jaga sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Akhlak ini tidak bisa dituntut, tidak bisa dipelajari, dia hanya diamalkan dalam kehidupan kita. Pandai merasakan perasaan orang lain. Ada penyakit yang diderita oleh anak-anak yang dibesarkan oleh nenek. Apa penyakitnya? Penyakit nggak bisa mengikat tali sepatu. Pernah dengar penyakit ini? Belum kan? Selama ini penyakit dengar yang paling populer COVID. Selama ini penyakit jantung koroner. Selama ini penyakit tulang. Ada penyakit namanya tidak pandai mengikat tali sepatu. Penyakit ini diderita oleh anak-anak yang dibesarkan oleh kakek dan nenek. Bapaknya sibuk, emaknya sibuk, lalu anak ditumpangkan, dititipkan ke kakek dan nenek. Kakek dan nenek sangat sayang kepada cucu. Belum lagi dia mau, baru terlintas di pikirannya sudah mau makan, belum bilang makan, baru bilang ma. Belum habis kalimatnya, baru ma, belum kan sudah disuapkan. Belum sudah dicebokkan. Cebok langsung. Baru matanya melihat sepatu sudah diikatkan. Mau makan disuapkan. Semuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kakek meninggal, ketika nenek meninggal, ini cucu tidak kekurangan apapun. Punya rumah, punya mobil, punya uang. Tapi ada satu, dia tidak punya kemampuan untuk hidup. Mudah stres, mudah depresi, tidak kuat menjalani hidup. Jadi lama saya berpikir, kenapalah dulu kami sekolah ke Mesir, habis itu pergi ke Maroko, habis itu pergi ke Sudan, habis itu masuk ke dalam hutan. Quran yang dibaca di Medan, di Pekanbaru, di Jakarta dengan yang di Mesir sama, nggak ada bedanya. Bahasa Arab sama yang dipelajari di Maroko dengan di Jakarta. Lalu sebenarnya pergi jauh-jauh itu untuk apa? Untuk supaya belajar hidup, bagaimana mandiri. Berbeda antara orang jalan santai dengan lari dikejar anjing. Kau kenapa larimu nggak kencang? Ya nggak ada yang ngejar. Adik-adik kalau mau nanti mana tahu ada lomba lari latihannya, yaitu ikatkan bangkai tikus, kasih anjing herder 3 dari belakang. Itu bisa kencang, kalah Valentino Rossi. Apa sebetulnya ingin Ustaz Somad sampaikan? Menjadi yatim bukan kehinaan. Menjadi yatim bukan takdir buruk, tapi ada rahasia di balik itu. Imam Syafi'i yatim. Syekh Yusuf Al-Qardawi yatim. Puncaknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi raja. Orang nggak heran. Kenapa dia raja? Karena bapaknya raja, karena kakeknya raja. Tapi kalian menjadi orang sukses. Apa dia? From zero to hero. Dari nol menjadi berprestasi. Jadi jangan pernah menyalahkan takdir, jangan pernah menjelekkan nasib. Allah punya cerita skenario yang indah di balik kehidupan kalian, supaya kalian mandiri, supaya kalian berhasil, supaya kalian punya cita-cita tinggi. Cita-citanya gantungkan setinggi bintang di langit, tapi kaki kalian tetap menginjak di bumi. Jangan sampai kaki kalian tidak injak bumi, karena yang tidak menginjak bumi itu hantu. Apa maksudnya cita-citanya setinggi bintang? Terserah cita-cita mau jadi apa, kakinya tetap menginjak di bumi, tetap rendah hati, tetap tawadhu, tetap mendoakan, tetap taat kepada guru, kakak-kakak kelas dan abang-abang sekalian. Saya mulai jam 5, sekarang sudah jam 5.40. 40 menit kebersamaan kita ini insya Allah bernilai amal soleh. Banyak hal, banyak kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan hamba Allah yang dhaif.
di depan profesor, depan ketua pembina, depan ketua yayasan, depan ketua BKMT, di depan Bapak Rektor, saya mohon maaf. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Bil khusus para pemimpin-pemimpin kami, ketua yayasan, ketua pembina, Bapak Rektor, ketua badan kotak majelis taklim, tawil umurahum, panjangkan umur mereka. Barik lahum fi umurihim, umur yang panjang itu berikan keberkahan untuk umat ya Allah. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tempatkan kami di tempat yang penuh berkah, karena engkaulah sebaik-baik penempat makhlukmu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan anak-anak kami, santriwan santriwati, anak-anak yang saleh dan salihah, min huffazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran, minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menolong agamamu dengan harta, kekuasaan dan jabatan yang kau titipkan di pundak mereka ya Allah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr, jaga mereka dari segala perbuatan jelek, tercela, mungkar. Adapun para pendahulu kami, bil khusus almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah, usulihim wa furu'ihim, para pendahulu mereka, anak cucu keturunan mereka yang masih hidup, berikan mereka istiqamah iman dan Islam. Yang sudah mendahului kami, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqqihim minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa qihim min fitnatil qabri wa adzabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga. Pertemukan kami dengan Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Pertemukan kami dengan almarhumah Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah. Pertemukan kami dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.